Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Rahmatul Fidyah akan membahas tentang buku yang berjudul Alkitab wal Quran Qiraah Mu'asyirah karya dari Muhammad Syahrur. Sebelumnya, kita akan membahas biografi Muhammad Syahrur terlebih dahulu. Muhammad Syahrur merupakan pemikir liberal. Beliau lahir di Damaskus, Suriah atau Syria pada tanggal 11 Maret 1938. Beliau merupakan putra dari pasangan Daib ibnu Daib Syahrur dan Siddiqah binti Salih Filyun. Riwayat pendidikan beliau adalah sebagai berikut. Pertama, pada tahun 1957, beliau menempuh pendidikan dasar dan menengahnya di Lembaga Pendidikan Abdurrahman Al-Kawakibi. Selanjutnya, di bulan Maret pada tahun yang sama, beliau mendapat beasiswa dari pemerintah untuk belajar teknik sipil di Saratov hingga tahun 1964. Kemudian, pada tahun 1968, beliau dikirim lagi untuk belajar di Universitas College Dublin untuk memperoleh gelar MA dan PhD-nya di bidang mekanika tanah dan teknik pondasi hingga tahun 1972. Lalu, pada tahun 1972 hingga 1999, beliau diangkat menjadi profesor jurusan teknik sipil di Universitas Damaskus. Beliau juga pernah menjadi tenaga ahli pada Al Saud Consult Arab Saudi, yang kemudian beliau menjadi peserta kehormatan dalam debat publik keislaman di Maroko dan Lebanon. Karya-karya yang dihasilkan oleh Muhammad Syahrur diantaranya yaitu yang pertama ada Alkitab wal Quran Qiraah Mu'asyirah atau diterjemahkan menjadi Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer. Karya yang kedua yaitu ada Dirasat Islamiyah Mu'asyirah fi Ad-Daulah wa Al-Mujtama' atau dalam buku terjemahannya yaitu Studi Islam Kontemporer tentang Negara dan Masyarakat. Karya yang ketiga yaitu ada Al-Islam wa Al-Iman Mansumat Al-Qiyam atau terjemahnya yaitu Islam dan Iman dan pilar-pilar utamanya. Selanjutnya, karya yang keempat yaitu ada Nahwa Usul Jadidah li Al-Fiqh Al-Islami, dan masih banyak lagi karya-karya Muhammad Syahrur yang lain. Pendekatan linguistik Syahrur dirumuskan ke dalam beberapa prinsip dalam studi Al-Quran. Yang pertama, potensi karakter linguistik Syahrur bersandar pada 3 pondasi, yaitu metode linguistik Abu Ali Al-Farisi, Ibnu Jini, dan Al-Jurjani. Yang kedua, bahasa manapun tidak memiliki karakter sinonim. Sebuah kata dalam koridor historisnya mengalami 2 alternatif proses, yaitu akan mengalami kehancuran atau membawa makna baru selain makna asalnya. Yang ketiga, jika Islam bersifat relevan pada setiap ruang dan waktu, maka harus dipahami bahwa Alkitab harus diterjemahkan sesuai zaman, dalam arti untuk sekarang ini. Al-Quran harus diterjemahkan pada abad sekarang, bukan abad ketika Rasul masih hidup. Yang keempat, Alkitab diturunkan dalam sebentuk media yang sesuai dengan kapasitas pemahaman manusia. Media tersebut berupa linguistik Arab murni. 3 pondasi metode linguistik yang digunakan Muhammad Syahrur merupakan kesimpulan dari aliran linguistik Abu Ali Al-Farisi, yang mana ciri-ciri umumnya merupakan perpaduan antara teori Ibnu Jini yang bersifat diakronis dan teori Imam Jurjani yang bersifat sinkronis. Kesimpulan prinsip-prinsip dari sintesa teori Ibnu Jini dan Al-Jurjani tersebut adalah: yang pertama, kesesuaian antara logika, pemikiran, dan fungsi transmisi sejak permulaan pertumbuhan bahasa manusia. Yang kedua, pemikiran manusia tidak tumbuh sempurna dalam satu fase, melainkan dalam beberapa fase. Yang ketiga, penolakan terhadap sinonimitas yang selama ini dianggap keistimewaan bahasa. Yang keempat, tata bahasa tersusun secara utuh
Dan yang kelima, memperhatikan hal-hal yang bersifat universal dan konstan. Pendekatan linguistik yang digunakan oleh Muhammad Syahrur didukung oleh gurunya yang bernama Ja'far Dal-Akbab yang menyatakan bahwa Al-Quran merupakan kitab berbahasa Arab otentik yang memiliki dua sisi kemukjizatan. Mukjizat yang pertama yaitu sastrawi atau al-i'jaz al-balawi. Mukjizat yang kedua yaitu secara ilmiah atau al-i'jaz al-ilmi. Untuk memahami aspek sastrawi, Al-Quran perlu digunakan pendekatan deskriptif signifikatif dengan cara memadukan analisis sastra atau balaghah dengan analisis gramatika atau nahwu. Sedangkan aspek kedua atau aspek ilmiah harus dipahami dengan menggunakan pendekatan historis ilmiah yang mana menuntut penolakan terhadap fenomena sinonimitas. Dengan menggunakan pendekatan linguistiknya, Syahrur membedakan sejumlah variasi kata-kata yang digunakan dalam Al-Quran. Salah satu contohnya yaitu kata Alkitab tidak sama dengan kata Al-Quran. Perbedaan tersebut sejajar dengan dua aspek yang juga dibedakan oleh Syahrur, yaitu an-nubuwah dan ar-risalah. An-nubuwah atau wilayah kenabian itu bersifat objektif dan independen dari penerimaan manusia. Sedangkan ar-risalah atau kerisalahan itu bersifat subjektif dan tergantung pada pengetahuan manusia dan kapasitas manusia untuk mengetahui antara yang benar dan salah. Perbedaan antara nubuwah dan risalah terkait juga dengan perbedaan antara ayat-ayat mutasyabih dan ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat mutasyabih atau disebut juga nubuwah atau disebut Al-Quran berbentuk ayat-ayat figuratif yang berbicara tentang kebangkitan, surga, neraka, kenabian, dan mukjizat. Ayat-ayat ini tidak dapat berubah dan tidak terpengaruh oleh tindakan manusia. Syahrur juga menegaskan bahwa ayat-ayat ini mengambil porsi terbesar dalam Alkitab. Sedangkan ayat-ayat muhkamat atau ar-risalah atau disebut juga Ummul Kitab hanya menyakup porsi yang sangat kecil dalam Alkitab, yaitu yang terdiri atas perintah-perintah yang jelas dan berurusan dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan hal-hal seperti hukum ibadah, hukum waris, perceraian, hukuman, dan sedekah. Kesimpulan dari perbedaan-perbedaan antara istilah an-nubuwah, ar-risalah, al-kitab, Al-Quran, maupun ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat dapat kita lihat di dalam bagan yang ada pada gambar ini. Di dalam bagan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa Alkitab itu terdiri dari an-nubuwah dan ar-risalah. Sedangkan an-nubuwah sendiri itu sama dengan ayat mutasyabihat atau sama dengan Al-Quranul Azim. Sedangkan risalah sama dengan ayat muhkamat atau sama juga dengan Ummul Kitab. Di dalam buku yang saya bahas kali ini, yaitu buku Alkitab wal Quran Qiraah Mu'asirah, di dalamnya dibahas mengenai 4 bab. Yang pertama yaitu membahas tentang konsep adzikr. Selanjutnya, bab kedua yaitu membahas tentang jadal al-kaun wal insan atau tentang dialektika alam dan manusia. Selanjutnya, pada bab ketiga diuraikan tentang Ummul Kitab, As-Sunnah, dan Al-Fiqih. Dan pada pembahasan yang keempat atau pembahasan terakhir yaitu membahas tentang Al-Quran. Di dalam pembahasan bab pertama, yaitu membahas tentang konsep adzikr, di mana Syahrur menjelaskan teori barunya berdasarkan pada penolakan sinonimitas dalam bahasa Arab. Beliau menolak pendapat bahwa Alkitab merupakan sinonim dari Al-Quran. Di dalam bab 1 ini juga dibagi menjadi 6 subtema. Yang pertama yaitu perbedaan antara Alkitab, Al-Quran, Adzikr, dan Al-Furqan.
Pembahasan kedua, Al-Quran dan Sab'ul Matsani. Sedangkan yang ketiga, Al-Quran dalam wilayah kenabian atau an-nubuwah yang bersifat objektif, dan Ummul Kitab dalam wilayah kerasulan atau ar-risalah yang bersifat subjektif. Subtema yang keempat yaitu konsep al-insal wa al-tansil. Konsep yang kelima yaitu tentang kemukjizatan Al-Quran dan penakwilannya. Sedangkan tema yang terakhir tentang pohon adzikr, di mana di dalamnya membahas tentang definisi-definisi term pokok sekaligus contoh dari ayat-ayat adzikr. Di dalam bab 2, Syahrul membahas tentang jadal al-kaun wal insan atau tentang dialektika alam dan manusia. Di sini Syahrul mengkaji ayat-ayat yang mencakup tema tentang penciptaan alam semesta, manusia, dan pertumbuhan bahasa dengan menggunakan metode tartil. Dari satu sisi, ayat-ayat tersebut mempertegas bahwasannya Al-Quran mencakup hukum dasar dialektika yang bersifat universal. Namun, pada sisi lain juga mencakup hukum dialektika yang khusus bagi manusia. Allah memberi penjelasan bahwa manusia telah terpisah dari unsur kebinatangannya setelah ditiupkannya roh. Hal inilah dengan adanya akal yang menempatkan manusia pada posisi tertinggi dalam kehidupan. Selanjutnya, dengan bekal ilmu, manusia mampu menjadi khalifah di muka bumi. Pada pembahasan bab 3, Syahrul menguraikan tentang Ummul Kitab, As-Sunnah, dan Fikih, yang di dalamnya terdapat 3 tema, yaitu yang pertama membahas tentang Ummul Kitab dan Risalah. Di sini beliau menawarkan konsep baru tentang Al-Hudud, Shiratal Mustaqim, dan Al-Ma'ruf Al-Munkar dalam Adz-Dzikrul Hakim. Sedangkan pada tema kedua membahas tentang As-Sunnah, beliau membahas perspektif baru tentang As-Sunnah An-Nabawiyah. Dan di tema yang ketiga yaitu membahas tentang fikih Islam. Di sini beliau menawarkan pemahaman baru yang berangkat dari konsep konsistensi atau al-istiqomah dan konsep dinamika elastis atau al-hanifiyah sebagai 2 pilar utama ajaran Islam. Dalam bagian ini juga beliau melengkapinya dengan contoh fikih baru tentang wanita dalam Islam. Pada bab yang keempat, Syahrul membahas tentang Al-Quran, di mana di dalamnya terdapat 2 tema, yaitu yang pertama tentang syahwat al-insaniyah atau hasrat manusia, dan yang kedua yaitu tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Dalam pasal kedua yang membahas tentang kisah-kisah Al-Quran, Syahrul memberikan contoh aplikasi metode tartil dan takwil terhadap kisah-kisah Al-Quran. Dari beberapa bab yang ada, baik dari bab 1 sampai bab 4, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat metode atau teknik yang digunakan Muhammad Syahrul dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya yaitu ada konsep asinonimitas, teknik tartil, dan juga teori hudud. Konsep asinonimitas. Di dalam konsep ini, Syahrul berpendapat bahwa pandangan yang mengatakan kalimat-kalimat Al-Quran memiliki makna yang sama atau mirip adalah keliru. Karena menurut beliau, setiap kalimat dalam Al-Quran memiliki makna yang spesifik atau lebih dari satu makna. Hal tersebut sebagai bukti kemukjizatan dan keagungan Al-Quran yang relevan di setiap ruang dan waktu. Di dalam konsep ini, Syahrul membedakan beberapa istilah, yaitu Alkitab, Al-Quran, Adz-Dzikr, dan Al-Furqan. Menurut beliau, Alkitab adalah kumpulan dari topik-topik yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad mulai dari surat Al-Fatihah hingga akhir surat An-Nas. Sedangkan Al-Quran merupakan bagian dari mushaf yang merupakan kumpulan sistem peraturan objektif bagi eksistensi dan realitas perilaku dan peristiwa-peristiwa kemanusiaan. Sedangkan Adz-Dzikr adalah sifat Al-Quran di mana Al-Quran berbentuk teks bahasa Arab. Sedangkan Al-Furqan adalah bagian dari Ummul Kitab dan disamakan dengan The Ten Commandments sebagai kualitas moral.
Teknik tartil atau intertekstualitas. Teknik tartil adalah menggabungkan atau mengkomparasikan seluruh ayat yang memiliki topik yang sama. Contohnya di dalam Al-Quran yaitu kisah para nabi disebutkan dalam Al-Quran di berbagai surah-surah yang berbeda. Maka agar memperoleh gambaran komprehensif dan afirmatif tentang suatu topik, ayat-ayat yang berserakan tersebut harus dipertemukan. Teori hudud atau teori batas adalah teori di bidang hukum Islam yang menyatakan bahwa hukum-hukum Allah memiliki batas-batas tertentu dalam penerapannya, yakni batas minimal dan batas maksimal. Berdasarkan teori ini, seorang mujtahid memiliki ruang yang cukup bebas dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan. Ia boleh menetapkan hukum berdasarkan batas minimal dan boleh juga menetapkan hukum berdasarkan batas maksimal yang telah ditentukan oleh Allah. Adapun hal yang tidak dibenarkan adalah menetapkan hukum dengan melampaui batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Mohyar Ahyani, teori hudud dari Muhammad Syahrur adalah di mana hududullah atau batas-batas hukum Allah digambarkan sebagai garis-garis yang lurus dan konstan atau at-tsawabit. Namun pada saat yang sama juga memberi ruang kepada umat Muhammad untuk bergerak dinamis atau at-taghayyur dalam hukum. Dengan kata lain, batas-batas itu menggambarkan sisi kekokohan hukum atau yang sering diibaratkan dengan poros Y. Sementara ruang yang diberikan batas-batas itu menggambarkan sisi fleksibilitas hukum Islam yang selalu dinamis sesuai dengan tuntutan perkembangan waktu dan zaman atau disebut dengan poros X. Jadi, perpaduan antara sesuatu yang konstan atau poros Y dan sesuatu yang berubah atau poros X merupakan karakteristik dari teori hududnya Muhammad Syahrur. Teori hudud atau teori batas. Syahrur menetapkan 6 prinsip batas yang dibentuk dari perpaduan antara sumbu Y atau hudud Allah dan sumbu X atau realitas dan empiris. Prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama, batas minimal, di mana manusia tidak boleh menetapkan hukum yang berada di bawah ketentuan minimal yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Contohnya yaitu Surat An-Nur ayat 31 yang berbicara tentang pakaian perempuan. Prinsip yang kedua yaitu batas maksimal. Batas di mana manusia tidak boleh menetapkan hukum yang melampaui batas hukuman maksimal yang telah ditentukan. Contohnya, manusia tidak boleh menghukum pencuri lebih berat dari hukuman potong tangan. Batas yang ketiga atau prinsip yang ketiga yaitu batas minimal dan maksimal yang tidak menyatu dalam satu titik, yaitu suatu aturan hukum yang di dalamnya telah ditetapkan batas minimal dan maksimalnya sekaligus. Contohnya yaitu di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang membahas tentang poligami. Prinsip yang keempat yaitu batas minimal dan maksimal yang menyatu dalam satu titik, yaitu suatu ketetapan hukum harus didasarkan dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, tidak boleh lebih ataupun tidak boleh kurang. Contohnya yaitu dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 yang membahas tentang hukuman bagi pelaku zina. Prinsip yang kelima yaitu batas maksimal yang mendekati garis lurus, yaitu suatu tindakan hukum harus diberi batas agar jangan sampai mendekati apalagi melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Contohnya yaitu dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang membahas tentang hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Prinsip yang terakhir atau yang keenam yaitu batas maksimal positif yang tidak boleh dilampaui dan batas minimal yang boleh dilampaui, yaitu suatu ketetapan tidak boleh melampaui batas maksimal positif namun boleh melampaui batas minimal negatif. Contohnya yaitu ayat-ayat tentang riba. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.